Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Yang pertama, Maqasid As-Syariah. Secara bahasa Maqasid As-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasi dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan kelima harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukhalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan hukum bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid as-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang tiga, membantu ulama ijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan at-tassub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid as-syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-duriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjemaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah cara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqasarkan solat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan memperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan bagi bersuci. Tak kalah syar'i mempersunatkan menyembelih hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagai jelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan jauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab syariat dikeluarkan melalui mengikuti status hukum mushababnya.
Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantaranya yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang dengan perantaranya diperbolehkan. Maka karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni: satu, suatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak salah tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.